Oke, jumpa kembali bersama Bang Pedro si Mister dan Kucing Racing. Kali ini di depan kita ada PE Powerjet merek Scarlett versus merek TK Racing. Nah, di sini kita akan bahas dan bandingkan serta review dari si PE merek Scarlett dan juga merek TK Racing. Unggul yang mana sih, Bang? Fiturnya melimpah yang mana sih, Bang? Serta performanya kencang yang mana sih, Bang? Oke, ini dia panduan dari Bang Pedro si Mister. Oke, ini dia kemasan PE Scarlett Powerjet dan TK Racing. Saya kemasannya lupa lagi, yang jelas kemasannya ada kemasan lama dan kemasan baru sama unitnya ya kan ya. Ini dia penampakan dari si kedua karburator itu kan. Ini yang merek Scarlett Racing dan saya wakili di sini ukuran tertinggi, ukuran yang paling speknya gahar ya, karena Scarlett ukuran 30 yang paling gede dan TK Racing saya wakili ukuran 30 dan 31 ya kan ya. Ukuran 30 dan 31 sama ya, cuma beda dikit. Nah, kita mau bandingkan dan juga mau jelajah fitur-fitur dari kedua karburator ini. Mana yang bagus, Bang? Oke, ini dia ya. Melihat penampilan luar. Nah, penampilan luar ini ya. Nah, ini ukuran 30, ini ukuran 30 kurang lebih ya 30-31 ya. Nah, ya. Dari moncong pertama ya, dari moncong ya ini. Yang si TK Racing sudutnya lebih tirus ya. Kalau di sini mungkin lihat nggak terlalu beda jauh, sudutnya lebih tirus. Nah, di sini ya kelihatan Powerjet di atas. Kelihatannya ini lebih kecil dan ini lebih gede kelihatannya, tapi nanti kita buktikan ya. Kita buktikan, nanti terus bahas dan simak terus videonya kan. Oke? Dari fitur cuk. Nah, dari cuknya ini sistem kabel standar NSR. Kalau ini udah enak ya, si TK Racing udah disediakan fitur cuknya, udah included gini ya. Menurut saya sih enak yang TK Racing sih dari segi cuk ya, kemudahan cuk. Untuk super claw-nya ya, ini hambatannya minim sama ya, hambatannya minim ya tuh. Ini hambatannya minim yang model begini, udah saya bahas di video lama saya juga ya. Oke, kita jelajahi fitur luar dulu ya. Nah, pada si TK Racing setelannya ini yang aluminium anodized, sementara pada PS Scarlett cuman plastik kuning biasa. Terus selanjutnya pada TK Racing udah dilengkapi penutup jalur oli samping, sementara pada si Scarlett nggak ada ya. Jadi ini kalau pada 4 tak harus ditutup, kalau pada 2 tak bisa digunakan untuk jalur oli samping. Kalau pada 4 tak ditutup, kalau nggak ditutup langsamnya gede, turun gasnya lama, ada kebocoran dari sini ya. Oke ya. Oke, kalau tadi kan dari fitur moncong ya, sudut derajatnya si ini TK Racing lebih tirus, sementara yang ini kurang tirus ya. Ya, lanjut ya. Dari bodi luar kelihatan agak beda sedikit ya. Ini PE TK Racing ini menggunakan skep PE 28 sampai 30 atau 31 normal pada umumnya. Sementara khusus untuk ukuran 30 si Scarlett ini lebih gede kan. Ini lebih gede. Nanti kita bongkar lah, bandingkan juga ukuran skepnya. Jadi sini saya sengaja pilih yang Scarlett PE yang tipe tertinggi, yaitu tipe yang 30 dengan ini ya lebih gede skepnya, ininya juga penturinya lebih gede, dan ini bagian ininya ya, bagian pantatnya lebih gede tuh ya. Kalau ini lebih gede sekitar 2 mm, ini sekitar ini ya, saya baca dulu. Pada Scarlett di sininya terhitung ya pantatnya itu 56,5 ya. 56 apa? Ya 56,5. Dan ini pada TK Racing saya baca dulu ya kan ya. Ini berapa? Beda dikit, beda 1 miliar. Ini 56 pas. Ini 56 pas. Yang ini 56,5. Ya, untuk TK Racing ukuran 30 dan 31 ini sama ya, 56. Sementara ini 56,5. Beda 0,5 atau 1 miliar. Ini 0,5 lebih gede, ini dikit, tapi nggak ngaruh banyak ya. Oke. Sekarang kita buka ya. Untuk penampilan TK Racing ini black ya, jadi ini black series. TK Racing nggak ada yang silver, tapi black seriesnya itu saya suka. Ini nggak tahu lapisan apa, cat apa ya, karena ini nggak gampang luntur, nggak beda dengan yang black series yang lain ya. Ini glossy ya, bukan dope. Ini nggak gampang luntur, nggak gampang meninggalkan kotoran. Saya suka lah ya TK Racing. Kalau ini si Scarlett tampilannya aluminium biasa ya kan. Emang sih kesannya nggak terlalu premium sih ini ya. Kayak gimana gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut bagian dalam setelah bagian luar. Sebelum lanjut bongkar bagian dalam, kita bandingkan lubang jeroan-jeroan bagian dalam. Ini ada yang menarik nih. Di harga terbaru ya, termurah di marketplace. Yang ini sekitar 255 ribuan ya, termurah ya. Saat ini saya review video
Dan yang ini 350 ribuan ya. Yang ini yang TK Racing. Kenapa TK Racing jadi bisa lebih murah? Karena dulu saya sekitar 2 tahunan yang lalu itu sekitar 450-550 ya. 400-an kasar. Sekarang kok bisa 350-an? Karena peta persaingan karburator sekarang itu makin edan kan. Banyak merek. Jadi persaingan, jadi TK Racing menurunkan harganya ya. Dan ini termurahnya 255 dan TK Racing 350. Beda sekitar 95 ribuan, 100 ribuan ya kan ya. Menarik juga nih. Apa layak kan yang ini harganya cuma beda 100 ribuan? Kita lihat, kita bongkar jeroannya. Kita skepnya dulu kan. Oke, sekarang kita buka skep Scarlett. Sekali lagi ini PE30 beda dari yang PE28 ya. Karena ini tipe tertinggi dengan skepnya yang paling gede kan. Ini dan ini udah saya coba kan. Ini skepnya lebih gede kan ya. Ini ukuran 32 kalau nggak salah. Kita ukur aja ya. Kita buka yang TK Racing. Dan ini TK Racing tutupnya lebih premium ya kan ya. Kita buka skepnya juga. Kalau melihat dari ini ya, dari skepnya yang TK Racing lebih tahan baret kan. Ini udah lama saya pakai. Ini baru sekitar sebulanan saya pakai, udah ada goresan-goresan halus. Ini baru 1 bulan ya. Mungkin beberapa bulan ya lebih nampak ya. Oke, lanjut. Nah, dari ukuran skep aja lihat ya, kelihatan beda. Kalau yang ini ukurannya yaitu 30 ya. PE28 pada umumnya. Jadi PE28, PE30, PE31 TK Racing ukurannya sama 30 mm. Dan yang ini ukurannya lebih gede yaitu 32 kan, 31,8an, antara 31,8 sampai 32 kan ini ya untuk si ini ya, untuk skep si Scarlett. Kalau menurut performa harusnya ini lebih oke kan si Scarlett, tapi nanti saya bahas tentang performanya. Ada hal yang mengejutkan kan gitu ya nanti ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang paling menarik, yang moncong kan ya. Ini yang paling menarik TK Racing, baik ukuran 30 atau 31 ya. Hanya pada bagian pantatnya aja yang ukuran 30 atau 31. Sementara depannya tetap normal 28. Nanti kita buktikan dengan alat ukur. Dan sementara yang Scarlett ukurannya depan 30, belakangnya juga 30. Harusnya performa tentu menang ini. Tapi nanti saya bahas di performa pembuktiannya seperti apa kan. Oke, ini dia. Oke, di sini saya punya pembantu alat ukur. Ini ukuran 28 ya. Ini ukuran 28. Ya. Ini sebetulnya kunci pas ya. Tapi bagian diameter luarnya sama dengan ukuran venturi karburator. Yang ini ukuran 28 ya. Yang ini ukuran 30. Ini hanya alat bantu aja ya supaya memudahkan. Yang ini ukuran 30 kan ya. 30. Yang ini ukuran 28. Yang ini ukuran 28 ya. Kita buktikan di Scarlett dulu. Ini ukuran 30 ya kan. Ini ukuran 30. Kita buktikan di Scarlett dulu. Nah, lihat ya. Depan 30 masuk ya tuh. Masuk 30 tuh. Ini masuk 30. Belakang 30 juga masuk ya kan. Tuh masuk. Kalau dipakai ukuran 28 yang ini, ukuran 28 ini sebagai alat bantu aja ya. Kalau pakai ukuran 28 tuh, depan goplak ya. Berarti ini lebih dari 28. Belakang juga goplak. Karena ini ukurannya 30 ya. Kita buktikan di merek TK Racing ya. Ini contoh ya. Contoh saya pakai ukuran yang 31 tuh ya, lihat. Ukuran 31 ya atau 32 atau 30 sama ya, beda dikit. Nah, depannya ya. Ini kan ukuran 30 ya. Ini ukuran 28, ini ukuran 30. Kita masukkan. Ini tidak masuk kan? Tidak masuk. Jadi ukuran depannya itu 28. Ini kalau nggak percaya ini kita ganti pakai ukuran yang 28 tuh. 28 masuk dia. Depannya 28 tapi belakangnya yang 30. Sebetulnya Bang, ini ukuran 31 apa 28? Tentu ini rata-rata ada beberapa merek. Bukan cuma merek TK Racing doang, ukuran 30 tapi cuma pantatnya doang yang 30. Nih lihat 28 dimasukkan goplak ya. Ini aslinya 30 atau 31 ya. Nah, ini tirus ya. Tuh, masuk ya. Tuh, masuk ya. 30 atau 31 masuk kan. Tuh. Berarti cuman belakangnya doang ya ukuran 31 atau 30, depannya tetap 28. Nah, harusnya sih dari performa tentu si Scarlett lebih unggul. Tapi belum tentu kan. Nanti saya bahas. Itu yang paling mengejutkan hasilnya kan. Oke, pembahasan udah merasuk ke jeroan. Head nozzle ya. Yang si Scarlett mendem. Kalau yang si TK Racing muncul, nggak terlalu mendem. Dan saya suka yang TK Racing nggak terlalu mendem.
ini agak muncul. Sebetulnya masalah head nozzle bisa diganti, tapi kita bandingkan yang standar aja dulu ya kan ya. Ini TK Racing oke lah. Kalau Scarlett sedikit agak kurang suka saya, meskipun oke-oke aja. Kita buka jeroan dalam. Oke, ini dia bagian dalam ya kan. Bagian dalam sama-sama bisa di setel baik TK Racing atau si Scarlett. Dan saya tidak bahas ukuran pilot jet main jet ya kan ya, karena itu terlalu lama nanti durasi videonya. Dan yang jelas kedua karburator ini dapat bonus pilot jet main jet serta jarum ya kan ya. Itu udah dibahas juga di video-video lama saya kan tentang review ini. Meskipun beda begini ya, tapi keduanya bisa di setel ya. Tipenya bentuknya beda tapi bisa di setel. Oke. Dan untuk membuktikan besarnya dari si power jet, di sini kan lubang power jet tuh ya. Saya tiup pakai mulut di bagian sini. Dan keduanya sama, meskipun ini kelihatan lebih gede kalau dari luar ya. Kelihatan lebih gede ya. Cuma gede bagian luarnya doang ini ya. Ini lebih kecil tapi sama. Ini sebetulnya kecil tuh segitu. Cuma ada cetakannya bagian luarnya agak gede, jadi kelihatan gede. Sebetulnya ditiup hampir sama, beda-beda tipis ya ditiup itu ya, bersama Kucing Racing. Oke, lanjut fitur selanjutnya. Di sini tidak ada tambahan ya, karena tidak ada tambahan lubang bensin ya. Ini kan jalur bensin utama, tidak ada lubang tambahan untuk jalur pemasukan. Biasanya di sini ada ya, ini nggak ada, sama-sama nggak ada. Sayang juga ya. Sebetulnya ini penting ya, lubang tambahan pada jalur keluaran bensin itu untuk performa supply putaran atas, jadi performa terjaga karena supply bensinnya bagus. Tapi itu akan saya bahas di video lain, cara mengatasi yang ininya nggak ada atau ventilasinya cuman kurang ya, cuma single pan nanti mungkin saya bahas di video lainnya. Oke, lanjut. Untuk lubang air jet, meskipun nggak terlalu jelas kelihatan di sini ya, sama-sama udah lumayan gede ya kan ya, sama-sama udah lumayan gede ya kan. Nah, selanjutnya ini ya, fitur yang lainnya ini karena Black Series, jadi warnanya begini. Ukuran nozzle sama-sama 10 hole standarnya ini ya, standarnya standar bawaan PE. Oke, udah dibongkar, sekarang bahas. Oke, sekarang terhadap penilaian performa, dan menurut saya ini adalah poin penting ya. Karena sebelumnya saya udah coba si Scarlett baik di 4 tak dan 2 tak, dan juga TK Racing baik di 4 tak dan 2 tak. Ternyata hasilnya memang sungguh sangat mengejutkan. Nah, di sini mau nggak mau saya harus kasih penilaian secara objektif dan jujur. Di sini keduanya sama-sama bagus, sama-sama enak, tapi kalau saya pribadi lebih condong ke TK Racing. Kenapa? Harusnya ya, ini tipe tertinggi, harusnya dengan skep yang lebih gede dan moncong depan belakangnya sama-sama 30, harusnya ya si Scarlett lebih kencang dari TK Racing yang cuman pada bagian pantatnya aja yang ukuran 30 atau 31 ya kan ya. Sementara depannya tetap 28. Tapi performanya nggak tahu kenapa ya. Mister bicara kenyataannya emang begitu. Performanya TK Racing lebih enak menurut saya ya. Tapi bukan berarti si Scarlett ini jelek atau nggak enak. Tetap bagus, tetap enak. Tapi kalau karena perbandingannya TK Racing, di sini TK Racing lebih enak ya. Saya mungkin menganalisa karena sudutnya lebih tirus dan bagian daleman si karburatornya lebih oke. Karena karburator kan bukan cuma luarannya doang, ada saluran dalam yang menentukan performa. Terus ya harusnya sih emang secara teoritis memang harusnya TK Racing sedikit di bawah si Scarlett, tapi kenyataannya karena memang racikan dari TK Racing dalamannya mantap, terutama pada bagian ini ya. Saya suka salah satunya. Jadi diameter belakang dengan depan beda ya. Belakang dengan depan beda, itu flow-nya itu lebih cepet yang begini ya, depan belakang beda. Bahkan saya kalau reamer karburator, bahkan udah dibahas di rahasia tips reamer karburator saya itu, kalau saya suka ngerimer, depan sama belakang beda. Di belakang itu digedein sedikit dibanding depan ya, bedanya antara 0,5 mili sampai 2 mili ya, depan belakang itu. Itu performanya lebih mantap. Jadi gas speednya lebih cepat kan kalau yang belakangnya beda. Itu ya, ternyata memang untuk hasil beda 100.000, fiturnya memang lebih banyak yang si TK Racing. Ini ada penutup ini, cuknya udah model begini ya. Terus head nozzle-nya udah menonjol ya kan ya. Sementara ini memang belum ada cuk model included, cuman model NSR standar. Dan ini belum ada penutup. Tapi ingat kan, ini harganya beda kan. Ini harganya 255.000, ini 350.000. Bedanya 95 sampai 100 ribuan lah katakannya. Ini lebih murah kan. Performa juga bagus kan. Meskipun
bagus ini dikit yang TK Racing. Tapi sekali lagi saya tegaskan, si Scarlett juga ini tetap bagus kan, mantap, harganya menarik. Skepnya lebih besar, tinggal ganti skep dengan yang skepnya udah agak-agak memang agak sedikit baret, tapi bisa diakali ya, mungkin ganti skep, tapi susah untuk ukuran 30 skepnya. Tapi banyak yang dibikin kan, ini skepnya diganti yang lebih tahan. Banyak sekarang di tukang bubut banyak yang jual. Bisa pakai yang untuk PWL Rimmer untuk kelas prim standar diganti skepnya ya. Tapi memang agak mahal juga sih skepnya. Moncongnya sama-sama ya, untuk diameter moncong ya. Sama-sama ya, meskipun ini venturinya lebih gede, ini 28 depannya. Belakangnya ini lihat tuh, belakangnya bedanya 0,5 mili tadi ya. Bedanya 0,5 mili, beda-beda tipis sih kan. Ini karena ukuran 30 dan 31 ya. 30 sama untuk TK Racing, 30 dengan 31 sama, cuma beda ini dikit sedikit ya. Itu ya kan ya. Jadi ya saya bicara apa adanya, ini bagus. Saya kasih nilai mungkin ini ya 8, kalau TK Racing saya kasih nilai 8,5. Meskipun tipis, saya pribadi ya, saya lebih condong ke TK Racing. Tapi kalau agan mau pilih Scarlett juga nggak masalah. Ini bagus juga, harganya menarik kan. Ini mantap, bisa di Rimmer juga kan, sampai 32an bisa. Ini juga bisa di Rimmer sampai 31,5 kan. Itu aja kan ya pembahasannya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan nanti di lain video saya bahas-bahas merek karburetor lain. Pokoknya sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro si Mister dan Kucing Racing. Meow.